Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, dalam mengarungi kehidupan di alam fana ini, di dunia ini, seringkali kita melihat orang yang baik, yang hidupnya senantiasa memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Tentu karena dia paham dengan pesan Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah manusia yang senantiasa memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Tetapi ada kebaikan, ada keburukan. Justru itu ada juga orang yang dalam hidupnya seringkali menyusahkan orang lain, memberikan madarat kepada orang lain, mengganggu orang lain. Bahkan kadang-kadang kita kenal dengan istilah sihir. Berusaha tukang sihir itu di dalam Al-Quran disebutkan yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Nah, jadi ingin mencerai berikan suami istri. Tetapi tidak hanya itu yang terjadi. Rasulullah pun pernah disihir oleh orang Yahudi yang namanya Labid bin Al-Asam. Lalu pertanyaannya, bagaimana menangkal sihir yang sebenarnya dibawa oleh setan-setan itu? Kan jin, setan itu sebenarnya mendengar suara-suara malaikat dengan remang-remang. Lalu disampaikan kepada pengikutnya, para dukun, dengan remang-remang pula. Lalu disampaikan lagi kepada murid-muridnya. Dijadikan sebagai jampi-jampi untuk menjadikan orang lain menderita. Kata Rasulullah, apa yang disampaikan oleh tukang-tukang sihir itu sebenarnya bercampur dengan beratus-ratus kebohongan. Sama halnya dengan tukang ramal, tukang tenung, atau kata orang disebut dengan orang pinter, para dukun. Hati-hati. Apa kata Rasulullah? Man ata arrafan kahinan fasalahu an syai'in hujibat anhu taubatu arba'ina lailah. Orang yang datang kepada dukun, tukang tebak, tukang tenung, lalu dia bertanya tentang sesuatu, tobatnya 40 hari, 40 malam tidak diterima. Fa in saddaqahu bima qala, kalau lalu membenarkan apa yang dikatakan sang dukun itu, faqad kafar bima unzil ala Muhammadin, berarti dia telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Al-Quran. Nauzubillah. Sihir ada, karena ternyata Rasulullah juga terkena sihir terkait dengan firman Allah di dalam surat Al-Falaq. Kita diminta oleh Allah agar berlindung kepada Allah dari tukang-tukang sihir. Tetapi kita tidak boleh serta-merta lalu menuduh orang tukang sihir. Karena itu masalah bagi kita gaib. Kita tidak tahu dan tidak bisa diteliti secara ilmiah apakah orang sakit itu kena sihir atau tidak,
sulit untuk membuktikannya. Tapi sihir itu ada. Lalu pertanyaannya bagaimana cara menangkalnya? Nah, di sini. Ketika Rasulullah terkena sihir, datang dua malaikat. Yang satu ngomong, ini Rasulullah Muhammad SAW ini sakit, ini kenapa? Kata yang satunya, wah ini kena sihir. Siapa pelakunya? Labid bin Al-A'sam. Nah, lalu dibacakan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dengan izin Allah, sembuhlah Rasulullah. Karena memang ketika disebut nama-nama Allah, tasbih, tahmid, takbir, kalimat tauhid, setan itu lari terbirit-birit. Ketakutan dia. Nah, itulah sebenarnya penangkalnya ketika ada orang yang melakukan sihir. Cukup dengan membaca firman-firman Allah, membaca Al-Quran, sihir tidak akan mempan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, perbanyaklah membaca Al-Quran, perbanyaklah istighfar, rajin mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub, insya Allah upaya-upaya tukang sihir tidak akan mempan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa berjuang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada akhirnya nanti kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, tidak ada buruk sangka kepada orang lain, yakin akan kebenaran Allah, yakin akan kemahaesaan Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Semuanya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menentukan segalanya. Mantapkan keyakinan akan kekuasaan Allah, akan kebenaran Allah. Nah, demikianlah mudah-mudahan senantiasa memberikan manfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.